Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kalian sudah siap pelajaran hari ini apa belum? Kalau sudah siap, kenapa? Enggak. Kalau sudah siap bukunya dibuka, buku paketnya, bukunya dikeluarkan. Halaman 199. Oke, kalau sudah, sebelum kita pembelajaran hari ini alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, kalau nggak ada ketua kelas diwakilkan wali kelasnya. Berdoa, wali kelasnya mana? Saya berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Amel. Amel. Kenapa? Sakin. Sin. Sin. Di sini apa Sakin? Amel. Amel izin. Ada yang lain? Lutfi Sakin. Lutfi Sakin. Semoga Lutfi diberi kesehatan dan bisa mengikuti pelajaran minggu depan atau besok gitu ya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita belajar teori penawaran uang. Teori penawaran uang itu apa? Ada pengertian, ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang itu apa, sama perhitungannya nanti gimana. Dibuka halaman 199. Nah, di situ ada pengertian penawaran uang. Siapa yang mau membaca? Aku. Ya boleh, silakan Mbak. Pengertiannya aja. Arti sempit. Arti sempit dengan istilah M1, uang transaksi yang meliputi uang kertas dan uang logam, dan uang giro, cek giro yang beredar di masyarakat. Dan arti uang luas dengan istilah M2 merupakan M1 ditambah uang kuasi, rekening tabungan, dan surat berharga. Ya betul. Terima kasih. Bagus jawabannya benar. Nah, arti sempit sama arti luas. Arti sempit itu namanya M1. Kalau arti luas namanya M2. M1 itu apa? Di buku paket ada. Uang kartal atau tambah uang viral, Uang kartal tambah uang di M2 berarti apa? M1 ditambah uang kuasi, uang kuasi. Uang kuasi itu berupa apa? Tabungan. Setelah tabungan itu apa? Sertifikat berharga yang sering kita jumpai ya. Berharga dan deposito. Sangat panjang. Tabungan, tahu kalau kalian pernah nabung nggak? Pernah. Pasti nabungnya di celengan. Setelah di celengan ada yang bilang ada. Sertifikat berharga contohnya apa? Rumah. Sertifikat Emas. tanah. Tanah. Motor boleh, BPKB. Pokoknya yang sering itu tanah sama rumah atau gedung karena punya sertifikat. Deposito tahu nggak kalian deposito? Deposit. Nah, deposit kalian uang kalian ditabung di bank. Nah, ada jangka waktunya, mau 3 bulan ditarik, 5 tahun ditarik, nanti penarikannya sesuai perjanjian kalian sama bank. Mau pilih yang mana? Nanti ada bunga-bunganya. Nggak boleh asal ambil di bank deposito. Kalau asal ambil, berarti nanti kamu kena penalti, ada denda. Nah, kalian pasti belum pernah deposito. Kalau udah pernah, biasanya orang tua kalian. Jadi, arti sempit penawaran uang itu ada dua. Arti sempit M1 uang kartal ditambah uang gida. Masih ingat uang kartal
surat berharga. M1 ditambah uang kuasi itu sama aja uang modal. Tapi lebih spesifiknya yang masih komplit uang kuasi itu banyak banget. Ada biliet euro, ada obligasi, banyak ada wesel. Contoh yang mempengaruhi penawaran uang di 1202. Bapak yang mau membaca langsung ke 1 apa tingkat bunga. Ya Mbak, baca silakan. Yang kedua, tingkat inflasi. Ya. Yang ketiga, tingkat produksi dan pendapatan nasional. Yang keempat, kondisi kesehatan dunia perbankan. Yang kelima, nilai tukar rupiah. Oke, itu ada berapa? Ada 5. 5. Di antara 5 itu masih bingung nggak faktornya apa aja? Semuanya masih bingung. Saya jelasin ya. Tingkat bunga. Kalian tahu tingkat bunga di bank? Enggak ya. Jika tingkat bunganya itu tinggi, dunia usaha akan lesu. Oleh karena itu, Bank Indonesia akan menambah jumlah uang yang beredar sehingga tingkat bunga kembali turun. Berarti tingkat bunga itu enaknya naik apa turun? Turun. Ya benar banget. Kenapa turun? Karena kalau turun itu penawaran uang tuh akan mengalir. Jadi masih namanya inflasi itu apa? Daya beli masyarakat Menurun. Menurun apa rendah? Menurun sama aja sama aja. Rendah. Daya beli masyarakat rendah sehingga perusahaan tidak akan menjual barang dan jasa. Untuk mengatasi tingkat inflasi yang tinggi, Bank Indonesia akan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga seperti SPI. Nah, namanya inflasi itu berarti daya beli masyarakat menurun atau rendah sehingga perusahaan menjual barang itu juga rendah. Logikanya gini, kamu kalau mau beli minum nih, tapi kamu nggak punya uang, bisa nggak beli? Lanjut. Nggak bisa kan? Ya. Namanya nggak bisa berarti perusahaanku juga rugi kan? Kalian mau beli minum nggak punya uang, jadi perusahaan saya menjualnya juga menurun karena terkait penjual dan pembeli. Nah itu namanya tingkat inflasi. Daya pembeli menurun sehingga produksi saya juga menurun. Nah itu juga mempengaruhi Bank Indonesia. Makanya uang yang beredar juga menurun kan? Menurun nggak? Kalau kamu nggak beli ke saya kan uangnya penawaran uang nggak beredar. Nah terus nilai tukar rupiah itu apa? Jika nilai tukar menurun, pemerintah akan menurunkan jumlah rupiah yang beredar. Nilai tukar rupiah, kalian tahu nggak nilai tukar rupiah $1 sama rupiah di Indonesia berapa? 16.000 itu $1. Kalau $10 berarti berapa? 160. 160. Sampai sini paham nilai tukar uang. Kita nilai tukar dengan dolar itu 1. Kalau di rupiah kan 16.000. Kalau 10 berapa? 60.000. Ya, 160.000. Gitu ya. Nah, semisal M-nya kan, M-nya jumlah yang beredar itu 100M. 100M maunya berapa? 6 apa 9? 9. P-nya 8 putaran, P-nya 200 unit. Hitung P-nya. Siapa yang bisa boleh maju? Ya boleh Mbak, silakan. Ya langsung sini aja, bawahnya jawab. Pakai kalkulator jawab. Oke. Baik, bagus ya. Masih ada yang jawaban lain?
pendapatan 500M. Tanya tingkat bunganya 10%. Berapa M-nya? Berapa jumlah uang yang beredar? Siapa yang mau maju? Oke, boleh. Ketemunya 50M. Ada jawaban yang lain? Ini termasuk udah benar apa belum? Coba dihitung pakai kalkulator. Ada jawaban yang lain nggak? Berarti ini udah benar ya? Udah. Yang ditanyakan tuh apa? M. M itu apa? Jumlah yang uang yang beredar. A-nya berapa? Ntar bentuknya K, P sama G. Jika yang diketahui Y sama K, berarti tinggal dikalikan 500M dikali 10%. Artinya berapa? 50 miliar. 500M nolnya berapa? 9. Bener ya? Ada jawaban lain nggak? Udah, karena ini udah bener. Bagus, tepuk tangan dulu buat kalian. Oke, jika soalnya kayak gini lagi yang kita tahu. Siapa yang mau menjawab? Yang diketahui K-nya tingkat bunganya 20%. P itu jumlah uang untuk persediaan kas. Berapa M-nya? Jumlah uang yang beredar, berarti tinggal dikali. Yuk, siapa yang mau maju ke depan? Pasti lah. Agak kanan. Nah. Biar langsung. Tepuk tangan dulu. Ada jawaban yang lain? Menurut kalian benar apa salah? Benar, benar ya? Yang ditanyakan M, berarti tinggal kalikan P dikali ke 800M dikali 20%, ketemunya 160 miliar. Sampai sini ada yang ditanyakan 2 rumus tadi menurut Clifford sama Albert Marshall. Gampang kan? Jangan dipilih sulit, belajar rumusnya. Pelajaran dari awal sampai sekarang kita belajar apa aja sih? Tadi kita belajar apa? Pertama angkat tangan, siapa yang mau jawab? Tangan nggak apa-apa. Apa? Mbak, nggak apa-apa. Apa tadi? Penawaran uang. Teori penawaran uang itu ada arti sempit maupun luas. Terus apa lagi tadi? Faktornya itu ada berapa? 5. Nah, terus teori penawaran uang itu perhitungannya menurut Clifford sama Marshall. Ini udah paham? Kalau sudah, kita pada akhir pembelajaran ibu minta kalian di buku buku paketnya, buku tulisnya saya beri soal post-test, nanti dikerjakan sendiri. Nanti saya kasih kertas satu meja satu,
di